menopang matamu, lekaslah sembuh luka di kisahmu. Mama, aku ingin jadi begini saja. Mama, jangan paksa aku untuk jadi mereka. Maka jangan takut nanti, jangan risau nanti bila anakmu memprotes negara ini. Jika dengar degup jantungku ingat, peluk ringan tanganmu merintih kerinduan. Pergilah engkau menopang matamu, lekaslah sembuh kali kisahmu. Mama, aku ingin jadi begini saja. Mama, jangan paksa aku untuk jadi mereka. Maka jangan takut nanti, jangan risau nanti bila anakmu ditembak polisi. Oke, Nonski Mania, balik lagi di program kesayangan kita yang membahas musisi tanah air dan juga mancanegara. Yang lagi kalau bukan Music Everything, gak ada musik kayak asik barengan Maharani Putri. Nah, kali ini tadi udah ada suara-suara merdu dari April dan diiringi oleh Faris. Ini dia, tepuk tangan yang meriah dong. Waduh. Padahal ini banyak banget orang di sini ya. Halo. Halo. Halo, hai. Apa kabar? Ini namanya April. Ya, Pasti April. lahirnya bulan Juni ya. Ya, ke 1000 tuh. April dan juga Faris. Ya, saya. Pertama kali datang ke sini Pertama kali. Sama. kali. Oke, baiklah ya. Nah, kalau di Music Everything udah pasti adalah musisi. Kita sebut aja musisi. Ya, pasti musisi lah. Oh. Kalau udah bisa nyanyi, udah bisa main alat musik, itu masuk kategori musisi gitu. Nah, untuk April sendiri Ya, bermusik udah mulai dari kapan? kalau nyanyi-nyanyi sih udah dari kecil ya. Udah dari kecil Ya, iseng aja nyanyi. Dulu tuh ada lagu. gitu, tapi nggak les gitu. Enggak pernah les sih. Uh-huh. Ya paling gabung sama paduan suara sekolah aja dulu. Itu aja sih. Nah, kalau selama dimulainya apa ya? Aku nyebutnya kayak mati suri gitu sih. Kita tuh kayak di rumah aja gitu kan Iya. sama pandemi itu kan Oh. biasanya menghambat aktivitas yang sebelumnya banyak dilakuin gitu. Kalau misalnya aktivitas bermusik itu sama aja atau ada bedanya nih? Dari sebelum di rumah aja terus sampai sekarang itu ada bedanya nggak buat April? Kalau buat aku sih jelas ada bedanya ya. Karena awalnya sebelum pandemi ini kan sana sini tuh coba latih-latihan buat belajar juga musik-musik tradisi. Tapi setelah pandemi kan susah ya ketemu. Ya jadi belajar di YouTube aja. Oke, jadi serba online ya? Online. Nah, kalau Faris, Ya, saya. iya, waduh. Kalau Faris dari kapan nih? Kalau April kan dari kecil katanya bermusik. Kalau cowok-cowok nih biasanya SMP, SMA nggak sih? Iya, itu kecil nggak sih? SMP SMA itu? Nggak kecil sih. Maksudnya definisi dari kecilnya dia dari Oh, kapan? coba kita bersamakan persepsi kecil. Sama dulu deh, sama dulu Ini kan. kecilnya semua nih. Ini enggak. Kalau musik ya gitu, musik sebetulnya ya
Mungkin kalau orang Islam ya dari lahir gitu diazanin itu kan musik gitu sudah ada nadanya gitu kan. Mungkin semenjak bayi juga kita sudah ditiupkan musik gitu. Apapun isinya ya, apapun ininya, tapi yang pasti nada dan intonasi lah. Mungkin kalau misalkan suka-suka nyanyinya gitu ya, mulai penasaran sama alat musik itu SD. Terus sekitar SD kelas 3 apa nggak salah. Kelas 3 terus baru tuh SMP ngeband kan, walaupun lagu-lagunya nggak jelas gitu. Yang penting ngeband dulu Yang aja. penting ngeband dulu aja biar kelihatan keren kan. Betul. Ya memotivasi setiap laki-laki ngeband itu adalah untuk keren. Iya. Aduh, diketawain sama cewek-cewek. Soalnya cewek di mata cewek-cewek, cowok-cowok keren nggak waktu SMP SMA kalau ngeband? Kalau olahraga sih ngeband enggak. Oh, ini beda. Oke, lanjut. Dari SD itu udah mulai nyanyi-nyanyi, tapi alat musik belum? Udah dikit-dikit, baru bisa Apa tuh? ya kunci-kunci C, G gitu. Dasar yang dasar-dasar. Udah mulai sih. Gitar berarti. Gitar. SMP ngeband, band. genrenya apa aja itu? Ini bukan ya. Jadi saya dulu SMP nih. Pernah bawa System of a Down. Oke. Toxicity itu zaman SMP. Karena emang kalau di rumah ya, orang tua juga kan suka musik. Kadang influence musiknya yang diputer di sound itu ya kalau pagi itu musik lawas-lawas dan kadang-kadang yang aneh-aneh gitu. Cuma kok enak, kayak misalkan The Beatles, saya kenal tuh SD tuh. Terus Rolling Stone, apa? Indonesia sekali ya. Brewery, ke brewery Merantika itu saya tahu gitu. Itu keren sih. Sama sih. Gara-gara orang tua sih. Oke, berarti bisa dibilang Faris ini keracunan ya. Keracunan. Jadi orang tuanya gitu. Berarti orang-orang di rumah suka musik juga. Suka. Berarti ngedukung dong Iya. segala aktivitasnya Faris yang berhubungan dengan dunia musik. Selalu mendukung sih mereka, cuma kalau saya sih bermusik ya itu kalau senang aja sih. Kalau side project lah gitu. Side project. Kalau misalkan nggak ada kegiatan baru gitu bermusik di kosan, bosen bete gitu aja sih. Oke. Balik lagi ke April. Ini dari kecil udah nyanyi. Nyanyi. Alat musik juga nggak atau nyanyi aja? Suling sih. Serius nih, suling Aku nggak bagus. percaya sih. Coba siapin suling. Serius. Nggak, itu awal mulai kirain. suling. Terus kendang juga nggak? Terbang, tahu nggak alat musik tahu Banten? dong. Nah itu sekarang Tahu. mulai Sekarang terbang, saron, kayak nyoba-nyoba. Kan emang harus hafal juga nada-nadanya kayak gitu. Biar nggak fales kalau nyanyi. Oke. Gitu. Jadi penasaran sebenarnya basic pendidikan ada nyambungnya nggak sih ke seni? Nyambung sih, Apa tuh? akuntansi. Nyambungnya di mana? Perhitungannya sih. Manajemen. Betul. Manajemen perhitungannya nyambung sih. Nyambung. Nyambung banget. Nyambung. Tetap kawin kan? Dikawin lah semuanya. Diketawain sama Faris. Faris nyambung banget ya. Nyambung parah sih. Banget. Parah. Nyambung dong. Kalau Faris Apa? kuliah atau apa Kuliah. jurusannya nyambung banget juga nih. Sama nyambung banget. Nyambung sama jurusan dia, akuntansi juga saya. Iya. Oke. Soalnya kemarin ada juga yang musisi tapi hukum tata negara. Najim ya? Itu lebih nyambung kan? Nah, itu. Nyambung. Apalagi sekarang ini kan. Nyambung. Bener-bener aduh luar biasa loh. Nah, tapi kalau ngomongin ke musik gitu kan, akuntansi itu kan kayak satu apa ya? Yang satu tuh mikir keras, yang satunya ya udahlah santai aja. Apa itu sebagai obat biar nggak stres banget di kuliah, tugas online gitu mungkin. Sebenarnya sih lebih stres di musik ya. Oh, salah aku ya. Karena belajar Kenapa? yang baru. Apalagi kalau tradisi kan ada perhitungannya juga. Nah, kalau di akuntansi malah oh ya udahlah. Oh ya udahlah, sehari-hari juga gitu Iya. saya.
ketahuan. Senior saya soalnya. Waduh, ketahuan buka kartu ya. Oh nggak boleh ya? Nggak boleh ngomong jorok, maaf. Oke, kalau April kan bilang belajar musik tradisional. Iya. Kenapa ke tradisional? Tradisional tuh ada nyawa, ya semua musik sih ada nyawanya ya. Ada nyawanya Cuman sih. aku ngerasanya di situ ada nyawanya karena ada historisnya juga. Oke. Gitu yang nggak sembarangan kita mainin kayak gitu. Cuman ya orang mau sembarangannya juga ya nggak apa-apa orang. Cuma aku memaknainya begitu. Oke, itu udah mulai memperdalam bahasa aku, udah mulai belajar musik tradisi dari kapan? Atau baru-baru ini aja? Tadi sih. Nggak bercanda. maaf. Ya, lanjut. Dari ini sih awalnya SMA. Oke, berarti emang ada basic ke tradisi juga. Jadi semakin kesini makin nggak bisa ninggalin sebenarnya ya. Iya, makin tenggelam. Makin penasaran sebenarnya. Nah, yang menarik sama non tradisional kalau menurut April apa nih? Karena udah istilahnya udah terjun di dua dunia dong bahasa gue. Sebenarnya itu bisa dikawinin sih. Bisa banget. Bisa kontemporer. Nah, aku fokusnya di situ. Yang bedanya ya itu musik tradisi dan musik non tradisi. Iya dong, non tradisi. Iya. Bedanya itu di ketukan juga beda, nada-nadanya juga beda. Gitu. Secara feel, kalau tadi April kan bicara nyawa nih. Secara feel ya lebih dalam. karena dulu kan musik tradisi tuh banyak dipakai untuk ini ya, kegiatan-kegiatan agama seperti itu. Nah, jadi aku suka di dalamnya juga terkadang ada mantra-mantranya, kayak pepatah-pepatah orang zaman dulu. Kayak tuh kalau di Jawa Barat kita kan masih masuk ke situ ya. Itu ada pupuh kayak gitu, aku suka kayak gitu. Lebih sederhana tapi maknanya dalam gitu. Nah, itu. Karena zaman dulu nggak ada gitar, nggak Iya, ada betul. Adanya seadanya, bener kayak terbang itu juga kan alat yang bisa dibilang apa ya, dibuatnya juga dari bahan-bahan yang ada pada zamannya gitu. Pada saat itu. Oke, buat Nonskimania yang masih penasaran, tadi kan April udah nyanyi. Aku penasaran juga nih kalau mereka berdua duet itu seperti apa. Boleh? Faris, April? Boleh. Boleh ya? Boleh nggak? Kalau nggak boleh pulang nih. Jangan saya. Jangan dong. Canda saya. Oke, siap. Ini dia Nonskimania, April dan juga Faris. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. Desir peluru tak bertuan, hari-hari yang tak benderang. Setiap detik nyawa ini pertahankan untukmu. Alasanku ada di sini dan parasmu yang ku rindukan. Di neraka akan ku menangkan hariku bersamamu. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah anarki, romansa terjadi. Dalam gelisahku berhembus,
bersamamu tentang perang dan cinta. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah andai romansa terjadi. Andai ku malaikat, ku potong sayapku dan rasakan perih di dunia bersamamu. Perang kan berakhir, cinta kan abadi di tanah andai romansa terjadi.
panjang umur perjuangan. Dengar tangis itu, tak tulika kamu, derita itu, dengar teriak itu, di mana nuranimu menggantung di sana. Segala penjuru semua menolakmu, tapi kau tak bergeming. Dari lubuk hati mereka tak mengerti apa yang sedang kau rencanakan. Hentikan sebelum semuanya tak terkendali. Tangis rakyat tak kau hiraukan, kau hanya puaskan hawa nafsumu. Tak bisakah berhenti sejenak, dengarlah tangis mereka yang tak inginkanmu. Tak bisakah kau hentikan ini semua, dengarlah suara hati rakyat yang menjerit. Tak bisakah kau hentikan ini semua, jangan kau menghamba pada kerakusan. Tak bisakah kau hentikan ini semua, dengarlah suara hati rakyat yang menjerit. Tak bisakah kau cabut ini semua, jangan kau menghamba pada kerakusan. Tangis rakyat tak kau hiraukan, kau hanya puaskan hawa nafsumu. Tak bisakah berhenti sejenak, dengarlah tangis mereka yang tak inginkanmu. Tangis rakyat tak kau hiraukan, kau hanya puaskan hawa nafsumu. Tak bisakah berhenti sejenak, dengarlah tangis mereka yang tak inginkanmu. Tak inginkanmu. Yeay, tepuk tangan buat Faris. Kita tuh yang dengerin sampai calangap gitu ya. Kita ngobrol-ngobrol. Hah? Hokcai. Gak ada hokcainya, gak ada. Kalau hok banyak cai. Kan gak ada. Nah itu lagu buatan sendiri. Iya, Bener. kebetulan. Mojok-mojok banget loh Faris. DP Ah, iya, tenang siap. gitu. Gak musuhan kan? Enggak.
Enggak, sekarang. Gak tahu nanti ya. Lagu sendiri dibuatnya Dibuat 3 hari yang lalu. serius Iya. dalam rangka Dalam rangka ya. yang lagi panas-panasnya Nah, gitu, gitu. ya. Nah, Jadi semua penolakan itu tidak dihiraukan, mereka bergeming gitu. Jadi mereka hanya bersandar pada hawa nafsu sama kerakusan. Ya akhirnya jadilah itu gitu. gemes gitu ya, nyanyinya aja gemes ya, luar biasa tepuk tangan buat Nggak Faris. kebawa emosi sih tadi, kebawa emosi aja. Itu ini baru-baru aja udah dikasih lagu dari Faris 3 hari yang lalu gitu. Berarti selama di rumah aja dari awal COVID itu udah ada berapa karya nih, penasaran? Kebayang gak sih apa satu hari satu lagu gitu? Kadang-kadang kalau momen aja sih kalau Oke. saya pribadi gitu. Kalau ada momen apa gitu yang lagi ini bikin pusing kepala gitu, nyanyiin Yang aja. kemarin masa-masa pandemi itu nggak bikin pusing kepala? Bikin pusing itu. Pusing banget sih. Parah. Nah, itu itu ada sih. ada juga. Cuma ya biasa di handphone ya. Kadang-kadang direkam aja. Tapi nggak dinamain, lupa gitu. Jadi harus nyari lagi satu-satu. Oke. Oh, pernah bikin ini nih, baru ingat gitu. Nah, selama di rumah aja kemarin berbulan-bulan yang nggak tahu sampai berapa bulan gitu ya totalnya. Sebagai seorang musisi biasanya kan pasti nggak bisa diem, ya nggak sih, kayak aduh ngapain nih, biasanya ngumpul sama teman-teman ini kayak harus sendiri terus bingung mau ngapain, atau justru malah jadi terpaksa kreatif menghasilkan sesuatu gitu kayak Faris. Nah, kalau April atau ya udahlah ya, jalanin aja gitu. Sebenarnya awal-awal sih ya sangat heran kenapa orang nggak bisa menikmati masa Oke. sendiri. Awalnya ya, tapi lama-lama enak juga sih, resah juga. Awalnya kayak enak kok di rumah aja gitu ya kan, gak ribet sama orang-orang. Tapi Tapi lama-lama enak juga ya, kangen juga sama temen. Nah, abis itu ya udah share daring aja. Oke. Kalau ada waktu ya temen yang ke rumah dengan protokol kesehatan yang ada. Betul. Nah, mulai ngulik-ngulik juga kayak gitu. Yakin protokol tuh? Iya, protokol dong. protokol. disemprot-semprot Kalau di kan luar. disemprot pakai iya. air suruh mandi. Ya, steam. Ya, terus habis itu ya kemarin sih lagi produksi, kalau ya boleh promosi Oh, nggak? boleh. Siap. Boleh. Ada tuh kontemporer sih aku Oke. sama anak-anak Kebon Sora. Sama anak-anak Kebon Sora juga kemarin lagi produksi lagu, remake sih lagu di kontemporerin, ada alat musik dari Bantennya itu yang terbang tadi. Kemarin bikin, ya semoga cepat keluar, nanti bisa ngeliat aja di IG-nya Kebon Sora. Oke, seru nih kayaknya. Soalnya kalau misalnya Nongskimania masih kayak apa sih, kontemporer, tradisi sama non tradisi gitu. Ya kayak lagu-lagunya Weird Genius gitu, Eka Gustiwana gitu-gitu kan, dia suka nge-mix tradisi sama Dikawinin jadi enak kan? EDM, EDM. lagi, kan? Itu tradisi sama tradisi sebetulnya. Tradisi Indonesia dan tradisi Barat. Di luar ya. Iya juga sih, nggak salah sih. Bener. Jadi udah ada. Wah, saya tercerahkan sih. Iya gitu. Jadi kalau misalnya lu kok suka EDM, sukanya nggak suka tradisi, EDM juga tradisi. Ini yang tradisi. Terus dia jadi anak edgy dah. Alasan yang bagus ya. Oke, saya juga menemukan alasan akhirnya. Makasih loh, Riz. Bener kan? Iya, betul. Iya. Tapi emang kalau April bilang kalau kita sudah kecemplung nih sama dunia tradisi, itu yang benar-benar susah banget buat keluar gitu. Malah kayak semakin kayak ada apa lagi yang seru, Penasaran. ada apa lagi yang seru. Tapi bukan berarti nggak menutup dari musik lain sih, Iya, suka. betul. Yang lainnya suka, cuma kebetulan yang bikin penasaran itu. Tapi pribadi paling suka nih kalau musik, genrenya apa? Sebenarnya semakin sederhana lagu dengan pengiringan gitar aja itu suka. Jadi sebenarnya folk suka. Tapi sekarang mah ya anak folk dibilangnya anak senja. Jadi aku terdiskreditkan jadi ngerasain Gitu. ya. anak senja nih. Anak senja gitu. Tapi emang gitu sih, semakin sederhana apapun itu ya, kalau buat aku pribadi apapun itu
semakin sederhana ya semakin asik gitu. Iya, semakin enak kan. Gitu. Esensinya lebih sampai. Nggak ribet. Maaf ya, ini kan menurut pribadi. Iya, apa-apa. Coba kalau seorang laki-laki, ini kan pada perempuan ya. Kalau laki-laki jangan-jangan semakin rame, semakin seru nih. Genrenya apa kalau? Ya, tetap ya gitu. Laki-laki selalu punya sisi maskulin ya. Oh. Kalau nggak punya Kirain maskulin mau bukan sisi laki-laki. yang lain. Ya tetap ininya laki-laki gitu ya, selalu punya sisi maskulin kadang-kadang. Jadi oke. ya, suka yang agak Keras ya. keras lah gitu. Ya paling kalau saya pribadi suka itu musik yang paling disuka ya itu rock and roll sih sebetulnya. Namanya kayak kalau kata SID Bhinneka Tunggal Ika in the rock and roll way gitu. Mantap. Ini jaring ya? Iya. Ya, Oke, saya setuju nah dengan kalau dia. ngomongin SID kan itu lagu-lagunya apa ya? Kritikan banyak kan kayak gitu dan segala macam tentang perjuangan gitu dan lain-lain. Lagu-lagu yang bertemakan perjuangan ini kan banyak kan. Mau perjuangan soal cinta, perjuangan dalam artian sebenarnya ini kan sama-sama perjuangan. Kalau dari April, lagu favorit tentang perjuangan apa nih? Ya udah urutannya aja. Kok? Iya loh, Kalau lagu pribadi. dari pribadiku ya, lama sekali ini. Soalnya nggak terlalu. Oke, April mikir Coba, dulu, coba, baru dulu. Faris deh, Lewat. Skip. Kamera nggak kuat. Lagu Hamba ya. gimana? Lagu bertemakan perjuangan dan biasanya kalau SID udah perjuangan banget tuh. Banyak sih. Banyak. Ya, Tapi kalau yang mau di kayak ngena banget tuh di ada dua deh palingnya. Dua boleh. boleh. Jujur ya. Roma Irama Yang perjuangan. Berjuang, Asik. berjuang sekuat tenaga itu kayak Semangatnya nyuruh kamu berjuang tapi tetap goyang gitu. Apa sih gimana ya? Iya, Berjuangnya berjuang ya. Goyang tetap. Nah, itu jadi berjuang Perjuangan tapi menikmati. Iya, jadi bener. sambil menikmati perjuangan. Oke. Ini lagi seneng denger itu juga, tapi kalau yang agak mahasiswa lah ya gitu. Itu Gila. Itu bisa jadi salah satu lagu demo selanjutnya. Oh iya. Mau berjuang dong. lagu perjuangan ya lagu saya tadi ya. Oke. Sama ini lah paling Fajar Merah lah. Apa yang kebenaran akan terus hidup. Aku akan tetap ada dan berlipat ganda, lagu untuk Munir itu. Fajar Merah itu anaknya Winji Tukul. Keren sih. Penasaran juga nih, kalau berdua nyanyi lagu perjuangan tadi udah ada request nih, lagu berurutannya aja boleh nggak sih dinyanyiin berdua? Sedikit aja. Boleh aja Sedikit sih. aja. Boleh aja. Oh, nyanyiin sekarang? Yes. Oh iya siap. Ikut gak? Aku ikut mendengarkan. Oh, ya. Yang mahasiswa sih harusnya tahu. Iya benar. Kayaknya ini lagu wajib kalau ospek Nah, harus hafal ya. Kampus mana ya ospeknya lagu ini ya? Nah, salah. Iya. Gangguan kebudayaan. Iya. Nongsing Mania juga kalau misalnya tahu lagunya boleh ikutan nyanyi bareng ya. Kesini. Buruh tani mahasiswa rakyat miskin kota bersatu padu rebut demokrasi, gegap gempita dalam satu suara demi tugas suci yang mulia. Hari-hari esok adalah milik kita, terciptanya masyarakat sejahtera, terbentuknya tatanan masyarakat Indonesia baru tanpa orba. Marilah kawan, mari kita kabarkan di tangan kita tergenggam marah bangsa. Marilah kawan, mari kita nyanyikan sebuah lagu tentang kebebasan di bawah kuasa tirani. Ku susui garis jalan ini
berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Berjuta kali turun aksi, bagiku satu langkah pasti. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa, hidup rakyat miskin kota. Panjang umur hal-hal baik. Ya, gitu. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki adanya.
membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki tumbuh. Seumpama bunga, kami adalah yang tak kau hendaki adanya. Kau lebih suka membangun rumah, merampas tanah. Kau lebih suka membangun jalan raya, membangun pagar besi. Jika kami bunga dan kaulah tembok itu, akan kami sebar biji-biji di tubuhmu. Suatu saat kami kan tumbuh bersama dengan keyakinan. Kau harus hancur, kau harus hancur, kau harus hancur, kau harus hancur. Hari ini hati nurani telah mati. Hari ini setan tak terkendali. Wow, merinding aku. Nah, itu lagu yang di request oleh Dadakan ya, nggak tahu bulat. yang pastinya berjuang gitu ya. Banyak banget nih sekarang yang lagi berjuang, apapun itu yang lagi diperjuangkan, semoga tercapai, didengar semua. Amin. Nah, tema kita kali ini kan harmoni bersama untuk Banten. Nah, kalian sebagai musisi ya, peran musisi menurut kalian yang bisa dibilang bisa menyatukan harmoni di Banten tuh seperti apa sih? Tahu lah. Dari aku ya. Ladies first kan. Oh, thank you. Kalau peran musisi itu sebenarnya penting dan vital juga ya. Soalnya musik itu kan semua elemen masyarakat masuk ya. Dan ketika isunya memang dirasa sama semua masyarakat, itu akan malah menyatukan suara kayak gitu. Dari musik, contoh Iwan Fals. Itu kan masanya banyak sekali. Betul. Nah, jadi sangat penting sekali. Sayang sekali kalau musisi sekarang lupa akan keadaan sosial di sekitarnya. Jadi seni tuh nggak cuma seni, tapi tetap merambah ke sekitarnya kayak gitu. Bisa Itu dari dibilang syiar juga nggak sih? Ya, syiar, iya, ya, jelas syiar itu. Oke, mari. Apa nih? Gimana tadi? Peran musisi dalam menyatukan harmoni di Banten nih, kalau menurut Fahri. Menyoal Versinya Fahri ya. persatuan ya. Ya, instrumen itu atau musik itu selain instrumen perlawanan dan perjuangan, juga instrumen persatuan sebetulnya.
sejauh apa kita bisa mengukur musik bisa menyatukan kita. Apapun perbedaannya, lagu kita tetap Indonesia Raya gitu. Lagu Indonesia Raya itu musik yang diciptakan gitu ya. Jadi sefundamental itu loh, sepenting itu musik itu. Kenapa kita bisa tetap bersatu hari ini? Karena lagu kebangsaan kita masih Indonesia Raya gitu. Itu karena musik juga. Kemudian ya itulah sesederhana itu. Maka seberapa penting musisi memiliki peran untuk menyatukan lagi. Sangat penting sekali. Kadang-kadang memang fans kalau misalkan sudah sangat ini ya, memandang idolanya itu ya, dia akan mendengarkan apa yang idolanya lakukan, akan melakukan apa yang idolanya lakukan juga. Nah, gitu. Ya, Kalau anak idolanya pakai celana sobek ininya sebelah misalkan, kadang-kadang jadi tren. Nah, hal baik itu, soal persatuan itu musisi harus terus menyuarakan itu. Meskipun nada-nada kita perlawanan, tapi tetap itu bermaksud untuk mengkritik. Setelah itu ya kita ayo balik lagi ke rumah kita gitu, harmonisasi lagi lah gitu bahasanya. Balik lagi ke Banten ya. Balik lagi ke Banten. Nah, ngomongin Banten sendiri di mata kalian berdua nih, asli Banten gak sih? Saya tidak. Asli. Nah, Banten di mata warga asli Banten dan bukan asli Banten. Sampai saat ini udah 20 tahun ya, dan bolehlah kasih harapan karena bisa dibilang masih baru ya. ABG gak sih? Apa remaja? 20 tahun itu kalau kita remaja lagi masa-masa mencari jati diri. Betul. Nah, tapi sebelumnya pengen tahu nih, Banten di mata warga bukan asli dulu deh. Jawaban nih biasanya beda kan? Kalau salah jangan diusir. Gak apa-apa, ini kan di mata pribadi. Enggak. Kalau dari opiniku sih, walaupun aku bukan asli Banten, tapi tanah Banten yang udah ngidupin aku. Ya, mulai dari air, mulai dari pangan. Di sini juga tempat aku berteduh gitu. Nggak ngilangin rasa aku juga, makanya aku terjebur tradisinya juga. Nah, arti Banten buat aku itu sendiri ya karena lingkunganku, teman-temanku di sini, terus Banten juga mengajarkan banyak hal sama aku, mulai dari yang mangan orang mangan sing penting ngumpul. Iya itu benar-benar akhirnya mempererat, makin erat persaudaraan antar teman-temanku sama aku, semoga sama Mbak juga ya. Nah, terus harapanku ke depannya untuk Banten itu semoga slogan ya, kasar nggak sih bilang gitu? Ya, slogan itu nggak luntur. Sangat sedih sih, apalagi kemarin ada kejadian di tengah pandemi yang seorang ibu meninggal karena kelaparan itu. Semoga nggak terjadi lagi gitu tuh. Jadi kalau kita punya beras dari kita aja dulu, nggak usah ngarepin pemerintah lagi ruwet kali, dari kita saling gotong royong. Kayak gitu. Harapanku semoga gotong royong itu semakin tebal, jangan semakin skeptis sama tetangga. Ya mulai dari situ aja, hal kecil. Hal kecil aja dulu. Yang kecil-kecil aja dulu. Dari warga asli wong kene nih. Kalau saya sebetulnya ya hidup di Provinsi Banten ya, asal tapi di Kabupaten Pandeglang. Oke. Gitu kan. Memandang Banten di umur yang ke-20 ini tentu banyak hal yang harus dievaluasi ya. Yang terpenting dan yang paling penting adalah sebetulnya yang perlu dievaluasi adalah tadi benar yang disampaikan bangsa kita ini atau kekurangan respect. Jadi antara satu dengan yang lain itu nggak saling peduli, nggak saling menghargai gitu. Bangsa yang di dalamnya nggak ada respect, provinsi yang di dalamnya kekurangan respect di masyarakatnya, ya itu akan hancur gitu. Tapi benar tadi yang dikatakan gitu. Sebenarnya saya pengen menyampaikan tapi udah disampaikan gitu, akhirnya disini aja deh. Berarti merasakan hal yang sama. Sama lah gitu. Kalau kita terlalu berpangku terhadap pemerintah juga nggak bisa juga kita mengharapkan. Mereka harus ngurus berapa ratus ribu masyarakat gitu. Sementara yang harus ditanamkan adalah kolektif kolegialnya itu. Gitu. Siapa membantu siapa menolong siapa. Itu saya kira ketika masyarakat Banten sudah bisa seperti itu gitu ya,
insya Allah sih kita juga bisa kita membantu bisa gitu bahagia ya. gitu, hidup bermasyarakat itu sangat berbahagia, Oh, kemudian berkemajuan lah. Nah ini kan kita membahas Banten. Nah sekarang juga yang lagi memanas adalah negara kita, gitu ya. Bagian kecilnya gitu. Tapi sekarang kan lagi panas-panasnya gitu ya, karena satu dan lain hal juga. Harapannya untuk negara kita deh. Gitu. Kalau tadi untuk Banten, sekarang untuk negara kita dari mata musisi. Ya Dari mata musisi. serem ya. Ayo Pak musisi. Gimana ya, saya dulu ya berarti gitu. Ya, nanti ya. Harapan untuk negara kita ya, ya cepet sembuh deh gitu, cepet sembuh. Kemudian yang sedang berjuang, kita dihantam dua badai yang sangat dahsyat sebetulnya. Pertama badai COVID ya, badai corona gitu. Yang kedua ya badai diketuknya RUU Omnibus Law kemarin itu yang menyebabkan gejolak sosial ada di mana-mana, sehingga kita juga tidak menutup mata ya. Banyak juga pihak-pihak dalam tanda kutip, ya saya nggak tahu ya, mungkin oknum saja dari aparat gitu yang bertindak represif. Itu sudah beredar lah videonya. Saya mohonlah untuk para pengayuh masyarakat, tolong jangan seperti itu gitu. Perjuangan rakyat itu perjuangan, suara rakyat adalah suara Tuhan gitu. Jadi jangan sekali-kali gitu ya khawatir terjadi sesuatu. Kita tidak ingin juga seperti itu. Yang penting harapannya untuk Indonesia cepat pulih, tetap kembali ke Bhinneka Tunggal Ika. Perbedaan pendapat segera dimusyawarahkan dan diselesaikan. Jangan mengambil keputusan sepihak, intinya gitu. April, kayaknya udah sembuh kok ya. Ya harapannya sama sih. Balik lagi ke dasar kepentingan negara itu kan balik lagi ke masyarakat. Namanya demokrasi ya. Tegakkan kembali demokrasi itu. Gitu. Tolonglah jangan tuli. Gitu. Karena kan itu munculnya dari semua elemen masyarakat yang nggak setuju, kecuali aku doang. Baru yang salah aku gitu. Tapi ini kan gejolaknya di mana-mana. Jangan sampai terjadi perpecahan kayak gitu. Tolong satukan kembali dengan mendengar aspirasi masyarakat. Kayak gitu. Seru ya ternyata ngobrol soal ini. 1 jam kurang deh. Terima kasih buat Maris dan juga April yang udah main-main ke Music Everything. Next time boleh kali ya main-main lagi ya. Nah, biar kita adem ayem gitu ya. Ibarat Banten dan Indonesia ini adalah rumah kita yang harus kita jaga. Ya apapun itu yang di dalamnya. Kita lihat. Aku boleh request lagu ya. Rumah kita boleh? Boleh ya. Ini lagu terakhir dari Faris dan juga April. Terima kasih sudah hadir di sini. Ini dia. Tuh lagi dibalikin dulu ya. Setelannya. Pamitan sama Nonski Mania. Terima kasih juga sudah menonton Music Everything hari ini. Malum ya kayak keseruan ngelihat mereka. Terima kasih sudah menyaksikan episode kali ini. Maaf ya. Hebat Nongski ya. Nongski Mania namanya. Kepala sih. Ini masih jalan gitu. Nanti ya, nanti diedit ini ya. Masih pada Nongski kan? Slow. Jangan diliatin. Jangan liatin.
Udah. Tuh ini aja biar nggak terlalu serius. Ya tetap ya, maksudnya terakhir mungkin lagu terakhir di requestan juga sekalian mungkin closing statement juga dari kami ya gitu. Bergejolak apapun kondisi negeri ini hari ini, seegois apapun kita gitu ya, memperjuangkan hak-hak gitu, cuma tetap kita harus berlandaskan itu berdasarkan asas persatuan. Tetap jangan akhirnya karena merasa yang paling benar gitu ya, karena yang paling benar jadi tidak peduli pendapat orang lain gitu. Tetap mau bagaimanapun negeri kita ini adalah rumah kita, Provinsi Banten ini adalah rumah kita. Panjang umur, hal-hal baik, salam persatuan. Oke, terakhir mungkin ya. Hanya bilik bambu, tempat tinggal kita, tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami, beralaskan tanah. Memang semua ini milik kita. Memang semua ini punya kita sendiri. Namun semua itu milik kita. Namun semua Semuanya ada di sini. Rumah kita